konsumen itu ada istilah beban pembuktian terbalik. Jadi pembuktian barang dan jasa itu bayar tidaknya itu tergantung atau menjadi beban dari pelaku usaha, bukan beban konsumen untuk membuktikan. Semuanya, saya sebenarnya ingin menjadikan satu role model dalam pembuktian ini, semacam di Pertamina maupun perusahaan minyak. Bagaimana perusahaan Pertamina itu bisa membuktikan secara terbalik dari hulu sampai hilir bahwa produknya adalah tidak oplosan, dan minyak itu bagaimana bisa dikemas dengan standar tertentu, tidak dikurangi. Nah, itu adalah pembuktian terbalik, adalah sangat tergantung pada pembuktiannya. Beban pembuktiannya adalah pelaku usaha, bukan konsumen yang harus membuktikan. Kalau beban konsumen adalah satu tindakan pidana dan sebagainya pada umumnya, itu perdata dan sebagainya, itu adalah dari pihak penggugat konsumen yang melakukan pembuktian. Itu beberapa pendahuluan dari apa ekspos presiden dalam kesempatan ini. Ya, kami nanti kita ada satu pertanyaan, satu tulis sudah disampaikan dalam kesempatan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal yang kurang berkenan dalam kesempatan pertemuan ini, dalam menjamu jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa ketentuan buka bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Amin. Amin. Pada tanggal 25 Februari sampai 26 Februari akan melakukan simulasi tentang bahaya asbestos, apakah ada atau tidak pada produk-produk yang sudah disediakan. Jadi kemarin itu pada tanggal 25 itu kita mencari backgroundnya, intinya kalau tidak ada proses seperti apa, itu ada di hasil, itu yang tanggal 25. Kemudian tanggal 26 ini ada eksperimen percobaan, seolah-olah di situ asbes dihamburkan ke udara dengan cara asbes dihancurkan kemudian ditiup ke atas, sehingga secara logika dan memang nyata itu kita lihat dari debu itu memang debunya ke atas. Jadi diharapkan asbes pun juga ikut ke atas. Kemudian kita melakukan sampling dengan berbagai kondisi dari jam 10 sampai jam 17. Ini sudah sesuai dengan metode baku standar baik internasional maupun SNI. Kemudian ada juga dengan eksperimen dengan berbagai ketinggian dari 150 cm itu di daerah breathing zone seseorang atau tenaga kerja atau seseorang lah, siapapun yang ada di situ. Kemudian ada ketinggian 135 cm, ada 120, ada 105. Itu untuk representasi ketinggian berbagai macam mungkin penghuni atau yang ada di sekitar situ. Kemudian dari eksperimen itu bahan-bahan asbes dihancurkan, dihamburkan ke udara, dan ternyata hasilnya semuanya masih di bawah nilai ambang batas, di mana nilai ambang batas itu adalah 0,1 serat per mililiter udara. Itu sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk diketahui bahwa asbes yang diizinkan di Indonesia itu adalah jenis grisotil atau asbes putih, dan yang dilarang itu adalah asbes biru maupun asbes coklat, dan itu sudah nggak boleh ada di Indonesia, kemudian nggak boleh dipergunakan. Kemudian ada di Permenaker nomor 3 tahun 1985 itu tentang K3 dalam penggunaan asbestos. Di situ juga sudah tertera bagaimana cara memperlakukan asbestos itu secara aman dan bagaimana cara mengendalikan, kalaupun itu ada di proses ya. Mungkin nanti bagi
pelaku usaha manufaktur bisa menerapkan Permenaker ini. Kemudian untuk pemantauannya itu sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang harus selalu dimonitor untuk mengetahui kadarnya di udara. Jadi kesimpulannya kemarin itu setelah dilakukan berbagai macam manipulasi sesuai metode selama pengujian itu tidak ditemukan asbes yang melebihi ambang batas. Kemudian mungkin untuk ada tidaknya asbes yang lain mungkin nanti Prof. Sahrul yang akan menyampaikan, karena beliaunya ini yang meneliti sampai mengidentifikasi secara kualitatif, sedangkan kita melakukan secara kuantitatif, yaitu pengujian kadar di udara. Demikian dari kami UPT K2 Senapan Prajurit Jatim. Semoga bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadid, Pak Widodo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya Pak Sadid. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 26 yang lalu kami juga diundang ini untuk menyaksikan suatu kegiatan eksperimen. Dan saat ini adalah kegiatan untuk sosialisasi ya, saya dari hasil yang sudah didapatkan, yaitu pengukuran di laboratorium di Senaker, Jawa Timur di bawah koordinasi Pak Widodo, dan juga pemeriksaan di Balai Besar di Parkes di Jakarta. Jadi kita lihat dua lab ini menghasilkan seperti apa sebetulnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Widodo, bahwa kita mendapatkan suatu hasil yang menunjukkan asbes yang lepas dari produk yang setelah dihancurkan, itu logikanya adalah serat asbes itu harusnya lepas dari bahan produk yang dihancurkan. Ini sebetulnya kita ingin melihat apakah produk itu sudah memenuhi standar atau tidak. Karena produk yang baik, maka serat asbes itu tidak boleh ataupun tidak boleh melebihi nilai ambang batas, kalaupun dia lepas. Nah, seperti itu. Hal ini kenapa? Karena kita ketahui bahwa produk ini, asbes gelombang ini pada umumnya dipakai oleh masyarakat selain untuk rumah, di atap rumah, juga untuk kegiatan lain, apakah itu industri, apakah itu peternakan. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi gempa, kemungkinan akan ambruk dan hancur. Nah, yang dikhawatirkan adalah pada saat hancur itu seratnya lepas dari produk yang